Tapi saya tetap berkomitmen bahwa namanya ini Pusat Budaya Pagar Ageng lah gitu kan, bukan Pusat Budaya Tasikmalaya. Karena saya terlalu luas kalau mengurus kesenian di Tasik ini banyak. Kalau Pagar Ageng kan ya satu kecamatan saya mampu lah gitu kan. Pada hari ini saya merasa berbangga hati karena kedatangan sahabat sesama seniman Tasikmalaya yang ada kaitan emosional gitu ya. Kang Dudi RS datang kepada Padepokan Seni Bumi Ageng menanyakan berbagai hal tentang rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Pagar Ageng. Jadi menanyakan dalam kapasitas Kang Dudi sebagai seniman, bukan sebagai KPK gitu kan. Jadi rekan-rekan begini, Pak Gubernur itu punya keinginan agar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat itu minimal satu ada pusat kebudayaan. Nah, tapi syaratnya harus di tanah, di lokasi milik Pemprov Jabar, karena nanti pusat budaya ini merupakan milik Pemprov, bukan milik Pemkab atau milik Pemkot, jadi milik provinsi. Tahun 2019 sebelum Covid ditetapkan ada empat kabupaten yang siap, yaitu di Ciamis, di Garut, di Kabupaten Bandung, dan di Tasikmalaya. Kebetulan 1 minggu sebelum penetapan saya ditelepon oleh sahabat saya Dr. Jaini yang menjadi tim akselerasi percepatan kebudayaan. Kang, jangan menyesal, dari sekian banyak kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, hanya Tasik yang tidak mendapat kesempatan membangun pusat budaya. Saya bilang, kenapa Kang Jayani? Karena tidak ada tanah milik Pemprov, adapun jauh lokasinya di Cipatujah yang dilihat oleh tim akselerasi akan atau sangat tidak cocok begitu kan. Karena bagi pemerintah yang dengan gampang lah membangun pusat-pusat kebudayaan, mau di mana saja, mau berapa anggarannya, tetapi keberlangsungan pusat budaya itu harus dimakmurkan oleh berbagai macam kegiatan. Dan maaf kata, hampir semua pusat-pusat budaya yang ada di Jawa Barat kan sekarang tinggal nama, contohnya Tapal Kuda di Cianjur, Babakan Siliwangi di Bandung, Karangresik di Tasik, Karangkemulian di Ciamis, sampai pondok wisata di Pangandaran mangkrak. Artinya kalau dibangun di Cipatujah itu bukan penggemboran uang, nanti tetap akan mangkrak gitu, akan mangkrak. Terus gimana Pak Jaini? Kata saya waktu itu, ya Tasik nggak kebagian karena tidak ada tanah gitu kan. Saya bilang, berapa luas diperlukan untuk pusat budaya tersebut? Sebetulnya Kang punya 1 hektar, tapi 3.000 sekian telah diwakafkan untuk pesantren, untuk sekolah SMP Al Husni. Ya sekitar 7.600 meter mah ada lah. Nggak apa-apa kan, itu juga gitu kan, apa-apa gitu. Nah kalau begitu saya tidak lama-lama berpikir, bismillah, saya bahkan ke Pemprov gitu kan, agar pusat budaya di Tasikmalaya dibangun gitu kan. Baik Kang katanya. Beberapa hari kemudian saya diundang oleh Pak Sekda, pertemuan di Gedung Sate di hadapan notaris, maka dibuat surat
penghibahan tanah seluas 7.600 meter kepada Pemprov Jawa Barat. Jadi mohon maaf kepada para seniman Tasik atau Jawa Barat, nanti seandainya pusat budaya Pagar Ageng ini telah berdiri, ini bukan milik Bumi Ageng, ini milik kita bersama. Nah, tapi saya tetap berkomitmen bahwa namanya ini pusat budaya Pagar Ageng lah gitu kan, bukan pusat budaya Tasikmalaya. Karena saya terlalu luas kalau mengurus kesenian di Tasik ini, banyak. Kalau Pagar Ageng kan ya satu kecamatan saya mampu lah gitu kan. Maksudnya mampu itu sampai maksimal menggarapnya gitu kan. Tahun 99 waktu penutupan Dasawarsa Kebudayaan, kita membuat Gading Karsmen Si Ujang jeung Doraemon, yang bikin naskahnya Pak Wahyu Bisana, pratatarinya namun aja sampai sekarang masih hidup Gading Karsmen tersebut, dan diundang untuk mentas di Ibaraki, Jepang. Ini salah satu bukti bahwa saya menggarap Bumi Ageng ini sangat serius. Nanti apa saja Kang yang akan di sana? Pada waktu itu direncanakan karena tanahnya terbatas, hanya 7.600, itu dibangun 2 gedung utama, masing-masing 2 lantai, masing-masing seluas 750 meter, ada 2 unit, ada balai karya, ada amphitheater, ada kolam untuk golewal, untuk permainan anak-anak, ada trek untuk di Pabal, musola, ada toilet. Nah, karena itu kan pada bulan Januari lah atau Desember gitu kan. Nah, kita mulai COVID kan bulan Januari. Nah, itu terbengkalai 1 tahun. 1 tahun kita tertangguhkan. Nah, kemarin saya menghadaplah ke beberapa pejabat di Jawa Barat, saya bilang jangan sampai saya yang menghibahkan kecewa gitu kan. Jadi mohon dengan serius. Ya, saya mengetahui bahwa pemerintah lagi morat-marit membiayai COVID-19, akhirnya disepakati dengan ke lapangan hati Pemprov Jabar setengahnya. Sekarang sudah berlangsung lagi Pak? Sudah berlangsung, itu 19 Agustus mulainya, 19 Agustus. Jadi ada 5 bulan waktunya. Nanti 11 Desember harus selesai dan diserahkan oleh pemborong kepada Pak Gubernur. Jadi ada 3 unit sekarang, 5,8 miliar yang sekarang itu. Ada 1 bangunan 2 lantai yang di bawahnya untuk kantor, untuk pelatihan dan sebagainya. Ada sanggar-sanggar, yang di atasnya untuk pameran, ruang galeri ya. Yang satu lagi ada balai karya, nanti di sana akan disekat-sekat. Silakan nanti yang pertama di ruangan ini ada pengrajin payung, ada kelom gelis, ada perupa, ada macam-macam lah, ada penai besi, ada kuliner, ada tukang dodol, tukang dorong, silakan dipakai gitu kan. Ekosistem itu dibangun. Dibangun, dan satu lagi ada amphitheater. Amphitheater kapasitas 300 orang. Itu sangat indah sekali karena panggung itu membelakangi view yang sangat bagus, sawah. Dan penonton menghadap ke sawah gitu kan. Jadi ada amphitheater, ada lengkap lah gitu kan, ada jamban, ada ruang rias segala macam gitu kan. Representatif. Sangat representatif. Jadi tidak mungkin pembangunan ini acak adut seperti di Sumedang dan tempo hari dan Subang gitu kan. Oke, terakhir kan, karena memang sekarang ini kira ajakan untuk seniman memakmurkan pusat budaya ini. Nah begini ya, jadi jujurlah saya sebagai orang Tasik merasa kecewa ya. Tasik ini kan memproklamirkan diri sebagai kabupaten Islami dengan 1.200 pesantren. Tapi coba dicek, Tasikmalaya itu ketiga terbesar AI di Jawa Barat, ketiga terbesar narkoba di Jawa Barat.
simultan enggak, jadi sejajar lurus enggak dengan nah, makanya saya punya cita-cita kalau Tasikmalaya ingin maju, mari kita bagi 4. Ada Tasik negara, Tasik agama, Tasik budaya, Tasik usaha. Bagi 4 lah gitu kan. Jadi jangan para kiai, para alim ulama mengharamkan dalam tanda kutip kesenian, itu tidak boleh. Di Bumi Ageng kan kesenian-kesenian yang ditampilkan kan berhubungan dengan masjid. Di Pager Ageng ada perkumpulan para kiai ya yang sudah berdiri mungkin 10 atau 11 tahun yang lalu, tapi sekarang 13 perwakilan dari kecamatan untuk MTQ tingkat kabupaten semua dari Al Husni. Jadi harus beriringan. Guru dan kiai mengisi otak dan hatinya, tugas seniman menghaluskan. Jangan salah gitu kan. Banyak sekarang yang pintar ya. Jadi orang Sunda itu punya tujuan hidup 7. Cager, bager, bener, pinter, wanter, singer, pager. Ini merupakan fluktuasi atau penjabaran dari 3 sifat Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah. Jadi sidik, tabligh, amanah. Matonah kan masih di penjara. Nah jadi begitu, harus kerjasama gitu. Saya sangat kecewa. Tahun kemarin saya menjadi juri Mojang Jajaka Tasik ya. 29 peserta kali 2 berarti itu hampir 29 kali 2 58 orang ya. Dari 58 orang calon Mojang Jajaka Tasik yang tahu Mangkoko itu cuma 3 orang. Saya tanya kepada mereka itu, Neng, Teteh, terang tuh Mangkoko? Terang, siapa itu? Itu yang menciptakan baju muslim. Harus prihatin. Baju koko atau singkat tamat. Makanya bukan tidak ada perhatian dari pemerintah. Mangkoko kan sudah diabadikan menjadi nama jalan. Nah, itu kita penyampaian kepada anak-anak kita melalui pendidikan, melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada Tasik 4 itu. Jadi yuk kurang sarangan lah gitu. Ya, bersama-sama ya membangun. Bersama-sama tidak bisa aing-aingan. Gitu. Jadi intinya pusat kebudayaan Pager Ageng itu milik bersama. Milik bersama dan milik akan bersama. Center Ya. of Excellence. Dan nanti juga ada 2 kemungkinan. Jadi pusat budaya Pager Ageng ini nanti bentuknya apakah mau UPTD seperti Taman Mini, seperti Taman Budaya Dago, atau nanti dikonekkan dengan Bumi Ageng. Nah, kalau bentuknya UPTD ya tentu nanti ada pegawai. Saya kira begitu, hatur nuhun Kang Dudi ya.